Halo, saya Juli Triarto, founder Mind Slim Program. Kali ini kita akan bahas tentang sleeping better atau tidur berkualitas. Beberapa di antara Anda mungkin mengalami kesulitan tidur hingga akhirnya seringkali mengganggu kualitas kesehatan Anda atau juga program melangsing Anda. Dan tentunya ini akan terkait kepada kualitas atau kreativitas dan juga produktivitas Anda dalam sehari-hari. Dan ternyata dengan pendekatan hipnoterapi mampu membantu Anda untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Dan kita pahami tantangan-tantangan yang terjadi ketika kualitas tidur tidak seperti yang diharapkan. Sehingga apa? Kesehatan atau derajat kesehatan semakin menurun dan kreativitas dan produktivitas yang terkait dengan kemampuan fokus, konsentrasi, dan emosi. Yang paling utama yang mungkin ini eh, sangat relate dengan kondisi Anda saat ini adalah untuk melangsing. Ya, dengan kualitas tidur yang baik akan membantu proses melangsingnya Anda. Sebaliknya, ketika kualitas tidur Anda tidak seperti yang Anda harapkan atau tidak berkualitas tidurnya, ini akan mengganggu metabolisme tubuh Anda dan tentunya juga mengganggu mood Anda esok hari. Ketika mood Anda esok hari terganggu, biasanya mood and food connected in many complex ways. Anda yang mana? Ketika Anda kesulitan tidur, apakah karena Anda bekerja yang full day hingga akhirnya malam hari Anda kelelahan, nggak bisa tertidur dengan baik, atau karena Anda terpaksa harus bekerja shift malam sehingga kualitas tidur Anda di siang hari menjadi tidak berkualitas? Atau mungkin Anda mengalami kondisi kesehatan yang terganggu hingga tidur Anda sering terbangun dan sulit untuk mendapatkan kualitas tidur? Atau mungkin Anda masih punya anak kecil sehingga seringkali terganggu di malam hari untuk bisa dapatkan tidur yang berkualitas. Dan apa yang biasa dilakukan ketika seseorang sulit untuk tidur? Mereka mencari pleasure distraction, seperti halnya melakukan scrolling timeline dengan mengunjungi sosial media dan menghabiskan waktunya untuk scrolling, untuk melihat-lihat postingan-postingan di Instagram atau mungkin di TikTok. Atau mungkin mereka nonton film di YouTube misalnya untuk membuat mereka merasa mengantuk. Atau ada juga yang melarikan dirinya ke drinking, smoking, atau gaming. Atau juga ada yang menggunakan cara dengan makan supaya jadi mengantuk atau dengan mengobrol supaya jadi mengantuk. Dan pahami, nggak mungkin Anda bisa tertidur kalau misalnya Anda terus menyalakan TV atau scrolling timeline. Anda pahami ketika seseorang membuat atau memproduksi konten untuk diposting, tentunya yang mereka inginkan adalah Anda melihatnya, Anda kagum, ya, sehingga Anda melakukan likes atau komen. Atau ketika seseorang memproduksi iklan, tujuannya adalah supaya apa? Supaya Anda menontonnya impress, kagum, ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa dengan nonton TV, menyalakan televisi atau scrolling timeline untuk supaya Anda ngantuk, ini tentunya tidak masuk akal. Dan ada cara yang bisa Anda lakukan, beberapa step by step yang akan saya pandu. Dan cara yang kita berikan adalah dengan cara memadukan, menselaraskan antara mind, body, and feelings. Ya, dengan pikiran tentunya Anda pengen ketika Anda terbangun dalam kondisi yang tenang, pikiran damai, utuh, penuh, dan pikiran positif serta kreatif. Secara physically Anda menginginkan Anda terbangun sembuh dari sakit Anda, tenaga penuh, dan juga stamina yang prima atau bugar. Dan secara feeling yang Anda inginkan adalah Anda bisa memiliki perasaan yang optimis, penuh harapan, lega, puas, dan rasa bersyukur atau istilahnya konten atau fulfill yang Anda rasakan, ya, merasa bahagia. Dan tentunya ukurannya adalah bagaimana Anda bisa tidur dengan nyenyak, lelap, dan pulas. Sleeping is the best meditation. Jadi bagaimana Anda bisa tidur dengan berkualitas, ini akan jadi satu teknik meditasi yang sangat terbaik untuk Anda mendapatkan kualitas pikiran yang tenang, tubuh yang bugar, dan perasaan yang bahagia. Seperti halnya sinyal fisik yang lainnya, rasa mengantuk atau tertidur adalah sinyal alami. Ya, secara alami sinyal fisik yang ada di dalam tubuh manusia. Apa saja sinyal alami yang biasanya muncul yang ada dalam diri manusia?
Karena ini setiap makhluk hidup pasti diberikan kecerdasan secara alami, tubuh ya, supaya bisa mengenali sinyal lapar, kenyang, haus, atau sinyal ingin bergerak atau istirahat dan juga sinyal ingin melakukan hubungan seks. Dan ketiga ini menjadi sinyal fisik alami yang ada di setiap diri manusia. Dan artinya apa? Yang Anda perlukan adalah bagaimana Anda mulai belajar mengenali sinyal alami ini. Bagaimana Anda lapar, Anda bisa mengetahui sinyal lapar fisik misalnya, dan juga bagaimana Anda merasakan sinyal kenyang, sehingga sebelum kenyang Anda merasakan sinyal netral, nyaman, kenyang, atau kenyang tidak nyaman, dan juga sinyal haus. Haus dan lapar tentunya berbeda. Banyak yang keliru mengartikan sinyal haus artinya lapar, padahal sebenarnya tubuhnya butuh air putih. Tapi kemudian beliau memakan sesuatu untuk mengatasinya. Padahal sebenarnya sinyal haus itu yang keliru. Begitu juga sinyal ketika tubuh Anda ingin istirahat. Anda diajak untuk belajar memahami bagaimana mengenali sinyal istirahat ini atau tidur ini, ya, dan juga sinyal bergerak. Begitu juga sinyal untuk sinyal fisik untuk melakukan hubungan seks atau orgasme. Ini sesuatu yang sangat alamiah dalam diri makhluk hidup atau manusia seperti kita. Beberapa riset mengatakan ketika Anda tidur berkualitas sangat membantu terhadap beberapa aspek. Di antaranya adalah ketika Anda tidur berkualitas, ada sebuah riset mengatakan 87% akan mengurangi anxiety dan juga depresi. Ya, dan tentunya bagi Anda yang mungkin selama ini mengalami kecemasan atau kekhawatiran atau kepanikan tertentu dalam pikiran, dengan Anda tidur dengan berkualitas ini akan membantu. Dan ini surveinya 87% mendapatkan manfaatnya dengan baik. Dan kemudian 84% membantu Anda yang mengalami insomnia, yaitu Anda tidak bisa tidur sehingga seringkali semakin Anda tidak bisa tidur, Anda merasa kesel dengan diri Anda, semakin Anda nggak bisa tidur dan akhirnya berujung pada Anda kualitas tidurnya terganggu. Dan juga yang ini menarik, 91% tidur berkualitas membantu program turun berat badan Anda. Di dalam pendekatan hipnoterapi ini, step yang pertama yang perlu Anda pahami adalah secara eksternal, Anda kondisikan secara visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gestatori, supaya selaras dengan tujuan Anda istirahat. Secara visual, Anda tentunya butuh suasana lingkungan yang bersih, yang rapih, dan juga pencahayaan yang tentunya tidak terlalu terang mengganggu tidur Anda, ya, artinya dalam kondisi redup misalnya atau bahkan gelap. Secara auditori, Anda bisa kondisikan ruangan kamar Anda secara senyap. Bagaimana caranya? TV Anda matikan, atau mungkin radio, atau kalau masih ada radio ya, atau mungkin Anda masih menyalakan Spotify Anda, ya. Secara auditori, atau mungkin secara lingkungan Anda, misalnya masih ada keramaian di sekitar Anda bisa utilize kondisi itu bahwa di luar sana keramaian itu terjadi, artinya di luar sana kondisinya aman dan nyaman. Dan artinya Anda di dalam kamar Anda bisa melanjutkan kondisi Anda dengan aman dan nyaman. Atau misalnya ada yang memberikan alasan karena dia punya putra-putri masih kecil-kecil dan masih teriak-teriak di luar kamar sehingga Anda sulit untuk tertidur, Anda utilize kondisi itu. Anda syukuri bahwa mereka masih hidup. Anda syukuri bahwa mereka masih ada di sekitar Anda dan Anda syukuri juga bahwa mereka masih aman di sekitar Anda. Yang artinya apa? Anda gunakan pemikiran positif ini untuk melanjutkan tujuan Anda istirahat, tertidur. Kemudian, secara kinestetik, apa yang bisa Anda usahakan? Secara kinestetik Anda bisa siapkan suhu ruangan yang sesuai ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya sejuk misalnya. Atau juga kamar Anda, kasur Anda dengan spray yang betul-betul nyaman, bantal yang nyaman. Itu artinya secara kinestetik. Dan juga pakaian Anda yang nyaman ketika tidur. Atau mungkin memerlukan kebersihan tubuh Anda supaya nanti ketika tidur Anda merasakan nyaman di tubuh ya, karena Anda sudah mandi. Dan kemudian secara olfaktori, penciuman. Anda gunakan aromaterapi di kamar Anda. Ini bagian dari cara Anda untuk step awal mulai mengistirahatkan sensori Anda ya. Dan juga secara gustatory, pengecapan, Anda mungkin dengan sikat gigi, Anda membersihkan mulut Anda, ini akan membantu Anda untuk merasa nyaman ya, sehingga Anda bisa tertidur. Dan Anda bisa menggunakan anchor, jangkar, jadikan tempat tidur hanya untuk bersinta.
Jadi gunakan tempat tidur hanya untuk dua hal, untuk tidur atau untuk bercinta. Janganlah gunakan tempat tidur Anda untuk bekerja atau menyimpan barang atau Anda jadikan tempat itu untuk tempat bermain dan lain sebagainya. Hanya gunakan dua hal ini tempat tidur Anda sebagai anchor, jangkar, sehingga ketika Anda masuk ke kamar Anda, suasananya Anda akan merasakan mengantuk atau mungkin Anda merasakan ingin bercinta. Ya, dan kemudian yang kedua stepnya adalah secara internal dalam diri Anda, bagaimana Anda ciptakan suasana secara mentally, emotionally, dan physically untuk beristirahat. Secara mentally, pikiran Anda yang kadang-kala memikirkan ke masa lalu, atau sesuatu belum terjadi Anda pikirkan, atau Anda berada di kasur Anda sudah mulai tertidur seperti ini, tapi Anda masih memikirkan di sesuatu di samping atau di luar Anda. Anda tidak hadir secara utuh penuh saat ini sekarang di sini karena apa pikiran Anda ke depan, ke belakang atau ke samping. Secara emotionally, Anda kadangkala selalu membawa perasaan sedih, marah, bosan, frustasi, kesepian ke tempat tidur Anda. Dan pahami bahwa emosi atau feeling tadi ada tujuan baik. Ada tujuan baik dari setiap feeling. The secret language of feeling. Ada bahasa rahasia dari perasaan yang ingin diberikan kepada Anda. Sebagai contoh, perasaan takut. Tujuan baiknya adalah supaya Anda well prepare. Apa yang perlu Anda siapkan? Supaya Anda bersiap diri. Apa yang perlu Anda siapkan? Ya. Atau misalnya perasaan marah. Tujuan baiknya adalah supaya Anda menegakkan keadilan terhadap kondisi yang sedang terjadi. Jadi tidak salah ketika Anda marah dalam rangka menegakkan keadilan. Ya, it's okay. Seringkali seseorang sulit tidur karena dia masih memikirkan perasaan sedihnya, marahnya, frustasi, kesepian, perasaan takut, perasaan bosan, atau perasaan frustasi. Physically, Anda bisa lakukan proses di mana ketika tertidur, Anda rilekskan otot-otot dari ujung kepala hingga ujung kaki. Contoh, ada beberapa orang tertidur tapi alisnya masih berkernyit, ya, rahangnya masih ngunci. Mau tidur tapi tangannya masih mengepal kencang, bahunya masih tegang, terangkat seperti ini. Sehingga apa? Sulit tidur karena artinya physically dia belum beristirahat. Jadi secara internal ini, mentally, emotionally, physically perlu Anda istirahatkan step by step. Anda bisa lakukan anchoring. Anchoringnya atau jangkar supaya Anda bisa relaksasi adalah apa? Mengamati nafas. Dengarkan apa yang dengarkan, rasakan apa yang Anda rasakan, dan kemudian Anda amati nafas Anda. Ketika tarik nafas, buang nafas, secara mentally, emotionally, physically Anda sedang istirahatkan. Dan kemudian step yang ketiga adalah dengan melakukan self hypnosis ke diri Anda. Dalam proses self hypnosis ada struktur yang bisa Anda lakukan. Yang pertama dari proses induction, deepening, suggestion, affirmation, invocation, invitation, meditation. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Proses induction di mana Anda hadirkan saat ini sekarang di sini. Sehingga Anda melibatkan fokus, minat, dan emosi Anda untuk beristirahat. Deepening, Anda mulai mengamati nafas Anda dan mulai mengistirahatkan otot-otot dari ujung kepala hingga ujung kaki dan Anda rasakan otot-otot lembut di dalam tubuh Anda, contohnya kelopak mata dan bola mata Anda, biarkan mereka menempel dengan rileks, istirahat, lemas, dan tidak melawan hukum gravitasi, deepening. Dan kemudian melakukan proses suggestion, sugesti diri. Mungkin dengan kata-kata yang bisa dilakukan adalah saya mengizinkan tubuh ini beristirahat. Mengizinkan, bukan harus. Ketika Anda menggunakan kata harus, akhirnya yang terjadi apa? Ada satu sisi dalam diri Anda yang akhirnya bertanya, harus? Kenapa harus? Akhirnya malah jadi sesuatu yang mensabotase Anda sulit tidur. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pikiran bawah sadar Anda, saya mengizinkan tubuh ini istirahat. Suggestion. Affirmation. Lakukan secara berulang-ulang karena kita tidak tahu kapan pikiran sadar dan bawah sadar Anda terkait dengan critical area Anda bisa beristirahat, maka terus lakukan affirmation. Saya mengizinkan tubuh ini beristirahat sembari Anda amati mentally, emotionally, physically Anda, ya. Dan kemudian invocation, jadikan tidur ini sebagai sebuah doa harapan yang Anda panjatkan bahwa Anda tidur dalam rangka ingin sembuh, ingin bahagia, ingin lebih baik lagi esok hari. Dan sebagai invitation, menginvite highest concept, highest power dalam hidup Anda. Manusia sebagai makhluk spiritual, invite highest concept, highest power yang paling punya kontrol dan kuasa dalam hidup Anda libatkan untuk menjaga dan mendampingi Anda selama proses berlangsung. Dan kemudian sebagai cara meditation, meditate.
Anda berikan kepada pikiran, perasaan, dan fisik Anda sebagai cara Anda untuk meditasi. Bayi tertidur, tidak mikirin masa lalu, tidak mikirin masa depan, dan dia benar-benar menikmati tidurnya, ya, dan betapa pulas, nyenyak, lelap ketika tertidur. Dan tentunya Anda bisa meraihnya lagi karena Anda pernah mengalaminya. Dan saya bantu Anda dengan teknik tidur berkualitas menggunakan hipnoterapi. Saya akan menggunakan audio sugesti, prosesnya sekitar 20-an menit, dan Anda dengarkan ini ketika Anda menjelang tidur.